Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu menjaga atau meningkatkan mutu keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat beserta taufik dan hidayahnya kita bisa melakukan segala aktivitas kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita ucapkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Jikalau ada suatu pertanyaan kepada kita, bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada zaman kita? Apakah kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diperintahkannya, apa yang diwajibkannya, apa yang disunnahkannya, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau malah sebaliknya, kita duduk di barisan orang-orang yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak di kalangan kaum yang mengatasnamakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, berslogan-slogan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin dicintaiku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah, maka ikutilah aku. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan tentang iman dan cabang-cabangnya. Yang kita ketahui, iman itu mempunyai rukun. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada
takdir baik dan takdir buruk. Ini adalah rukun iman yang sering kita hafal di bangku sekolah. Dan rukun iman ini adalah dalil yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki, seorang malaikat yang menjadi manusia yang sempurna, datang kepada Rasulullah SAW. Malaikat siapa kira-kira Pak yang datang kepada Rasulullah? Yang menjelma sebagai manusia yang sempurna datang kepada Rasulullah bertanya tentang iman. Maka dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Dan pada saat itu para sahabat tidak tahu yang datang itu apakah manusia biasa atau malaikat. Tidak tahu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian orang itu tersebut, maksudnya malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia yang sempurna, bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril? Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, maka yakinlah dan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dalam keadaan beribadah kepadanya. Maka ketika itu dari jawaban Rasulullah SAW, malaikat mengatakan, malaikat Jibril, engkau benar. Apa yang engkau jawab, kata malaikat Jibril. Pada jawaban Nabi SAW tentang iman, tentu banyak sekali faedah yang dapat kita petik dari jawaban Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Azza wa Jal. Iman kepada Allah Azza wa Jal adalah pondasi atau asas dari rukun-rukun iman yang lain. Makanya rukun-rukun iman yang lain didasarkan kepada iman kepada Allah, disandarkan bahwa engkau beriman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya. Jadi rukun iman yang lain adalah cabang dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang dikatakan beriman kepada rukun-rukun iman yang lain kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selainnya disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin dia beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Jadi jamaah sekalian, tingkatan yang pertama dari cabang-cabang rukun iman yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu cabang yang paling tinggi, yang paling atas, Pak. Cabang iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa cabang-cabang iman yang paling utama yaitu tauhid. Ia harus ada dalam diri setiap orang.
cabang-cabang iman yang lain tidak dianggap sah atau benar kecuali jika tauhidnya itu benar. Adapun cabang iman yang paling bawah yang kita ketahui yaitu menyingkirkan bahaya yang dikhawatirkan mengenai kaum muslimin, baik itu berupa batu-batuan atau gangguan-gangguan yang menghalangi di jalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan dalam agama kita, yaitu agama Islam yang agung ini, sangat berhubungan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala hal. Jadi kebaikan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan petunjuk, akan dijaga segalanya, mulai dari lahir dan batinnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu, Pak, hidupnya akan senang terus. Dia tidak menyandarkan dirinya kepada makhluk. Dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Ingin menyampaikan hajatnya, ingin menyampaikan kemauannya, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Maka ada yang harus kita ketahui, ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu bahagia mulai dari sekarang sampai dia meninggal dunia. Apa 3 faktor itu, Pak? Kalau kita ingin bahagia mulai dari sekarang, hidup kita, keluarga kita, tetangga kita, ajari kepada mereka, sampaikan kepada mereka 3 yang mendatangkan kita bahagia dunia dan akhirat. Apa kira-kiranya? Maka ini harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa 3 faktor itu? Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu ar-ridha bil qalil. Bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Dia akan bahagia, Pak. Dia bekerja siang malam, tapi dia tidak meridhoinya, tidak ikhlas, istilahnya tidak menerima, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang datang kepada dia, yang dia miliki, maka itu akan jadi musibah buat dia. Tapi apabila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang sedikit, maka kesyukuran yang dia miliki tersebut akan mendatangkan kebahagiaan. Semisal ada orang yang bekerja, orang jual minyak, ada yang pembeli, ada yang tidak ada, kemudian minyaknya enggak laku, besok laku, dia bersyukur. Dia ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur atas nikmatku akan kutambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin bahagia hidupnya mulai dari sekarang, maka dia bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Ridho bil qalil. Apapun yang terjadi di keluarga kita atau pada diri kita, maka jangan lupa untuk mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah kunci kebahagiaan yang pertama. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang kedua adalah bersabar. As-sabru ala adzafih. Bersabar terhadap gangguan-gangguan. Bersabar terhadap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mendapatkan rezeki, bersabar dari ocehan-ocehan yang lainnya. Intinya bersabar. Apapun yang terjadi di keluarga kita kah, tetangga kita,
atau masyarakat yang lainnya. Maka inti untuk menyelesaikan suatu masalah yaitu bersabar. Sandarkan semua segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba Allah ketika di surga. Apa kata malaikat Allah? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian. Bukan karena harta. Tapi kata malaikat Allah, bima sabartum. Terhadap kesabaran kalian. Kesabaran kalian di dunia. Maka kunci kebahagiaan harus banyak bersabar terhadap gangguan-gangguan yang menimpa kita. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah ta'jilut taubah. Menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan. Jangan ditunda-tunda, Pak. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelalaian kita, terhadap kekeliruan kita dalam melakukan suatu amalan, dalam melakukan suatu perbuatan. Jangan lupa untuk beristighfar. Orang yang selalu beristighfar, maka istighfar yang dia lakukan, yang dia ucapkan akan mendatangkan kebahagiaan kepada dia. Nabi SAW sampai 100 kali beristighfar dalam sehari, Pak. Apalagi kita yang tidak tahu surga kita atau neraka. Nabi aja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tempatnya, beliau tidak lupa selalu beristighfar dalam kehidupan sehari-harinya. Maka semoga kunci 3 ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu menjaga 3 hal ini, karena 3 hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Apa yang pertama adalah? Yang pertama adalah bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Kemudian yang kedua bersabar. Kemudian yang ketiga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada iman. Jadi orang yang beriman harus memiliki 3 kebahagiaan tersebut. 3 contoh tersebut. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka dengan iman yang mereka miliki. Jadi seseorang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, itu disebabkan keimanan mereka. Makanya iman itu, Pak, disebutkan kata Rasul bahwasanya kadang naik kadang turun. Yazidu wa yanqus. Apa yang menyebabkan dia naik? Yazidu bitta'ah, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yanqusu bil maksiat atau bil ma'asi. Dan turunnya keimanan kita karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa suatu musibah pada diri seseorang hamba kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi suatu musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Itu ke dalam siapa? Ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seseorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innallaha
yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan memberikan hamba-hambanya yang membela hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus memperbaiki cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan kita, pengharapan kita, karena disebabkan hubungannya dengan hidayah, Pak. Maka setiap hari kita perbaiki iman kita, karena disebabkan adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, itu disebabkan iman yang ada pada diri kita. Coba kita mendengar sebuah hadis yang panjang ketika seseorang sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syafaat kepada orang-orang yang terakhir masuk surga. Siapa yang terakhir masuk surga itu? Adalah orang yang mempunyai iman sebesar sawi, sebesar jarrah. Nah, dan orang yang mempunyai iman sebesar jarrah itu suruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang ini ketika diambil oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka, tapi belum dihadapkan ke surga wajahnya, Pak. Belum dihadapkan ke surga. Masih menghadap neraka. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hanya itu yang kamu minta? Tidak ada lagi?" "Ya, sungguh saya tidak akan meminta lagi, itulah manusia." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala palingkan wajahnya dari neraka menuju surga. Tapi belum semuanya Allah belum sempurna melihat surga, keindahan surga, masih sebolong mata, Pak. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah engkau dekatkan aku ke pintu surga?" Kemudian Allah mengatakan, "Cepat sekali kau dusta dengan perkataanmu. Katanya kamu tidak meminta lagi," kata Allah. Kemudian hamba tersebut merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Jangan kau hinakan hambamu ini, ya Allah." Istilahnya ketika kita meminta kepada Allah, kita harus merendah, Pak, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Jadi hamba tersebut merendahkan dirinya di depan Allah, berdoa kepada Allah, "Jangan kau hinakan hambamu, ya Allah." Dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta oleh hamba tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? "Ya Rabb, adkhil jannah." Masukkan aku ke dalam surga. Setelah didekatkan ke pintu surga, kemudian dia meminta lagi, Pak, untuk dimasukkan saja ke dalam surga. Bukan hanya sebatas itu, tapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kesempatan apa yang dia mau. Ingat apa kata Allah? Tadzakkar, tadzakkar, tadzakkar. Ingat apa yang kau ingat akan kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan orang yang terakhir masuk surga itu 10 kali lipat dari dunia, Pak. Itu terakhir masuk surga. Jadi orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan, "Cukup ya Allah, cukup, cukup." Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba yang terakhir masuk surga ini yang belum kamu ingat. Ini yang belum kamu ingat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan tidak memasukkan surga yang paling terakhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan kita tentang iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang selalu bersandar, berpegang teguh kepada Allah, membenarkan tawakalnya, maka dialah yang selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang beriman akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengaruh iman. Lihatlah pengaruh memperbaiki iman.
memperbaiki takut kita, harapan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jika kita memperbaiki amal anggota badan kita, jangan kita melupakan memperbenah hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengenal kemana indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Itu perlu kita harus pelajari agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon tumbuh untuk disirami, diberikan pupuk dan dijaga pertumbuhannya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab yang menumbuhkan dan yang menyirami adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama." Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ini adalah perumpamaan iman, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala inilah kebutuhan yang seharusnya kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan kita bersemangat dan beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya, karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis qudsi yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambaku, maka aku akan menjaga pendengarannya, dan dengannya ia mendengar hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambahkan keimanan dalam hatinya. Tangannya yang dengannya ia memegang dan akan menjaga, kakinya juga dengannya ia berjalan, membimbing setiap langkah agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya dan semua anggota badannya. Itulah orang-orang yang beriman yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga mata kita, Allah akan menjaga lisan kita, Allah akan menjaga tangan kita, Allah akan menjaga kaki-kaki kita dan menjaga seluruh anggota badan kita. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini, ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguh-sungguhannya dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama kita, yakni agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memperbaiki motivasi pada diri kita untuk bersabar dalam mempelajari agama Allah ini, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin kita, dan dijadikan istiqomah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan keteguhan dalam hati kita untuk selalu beribadah kepadanya
menjauhi segala larangan-larangannya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.